Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, untuk update kali ini ya suara saya hilang ya teman-teman. Dari yang kemarin, yang ini lebih buruk ternyata guys ya. Yeah, but anyway, I'm just gonna give you guys a quick update and hopefully bisa pulih ya sesegera mungkin, suara bisa balik, bisa pulih. And then maybe I don't know ya, ini hari Rabu kita akan ada webinar guys ya buat new member SAG yang tergabung di periode bulan Juli. Make sure kalian cek WhatsApp kalian karena admin kita itu biasanya ngirimin link lewat WhatsApp buat kalian gabung di Discord-nya. Dan pastiin kalian udah gabung sebelum nanti malam jam 7.15 ya, kita akan ada webinar. Jadi saya harus siapin energi buat webinar teman-teman. Alright. And then buat di YouTube ya, saya masih kepengen sebenarnya untuk live streaming, pengen nyapa sobat-sobat di YouTube lagi. Tapi saya belum tahu nih ya, waktunya belum ketemu guys. Hari Rabu kita ada webinar, Kamis Jumat itu masih ada planning buat mentorship program. Mungkin akhir pekan ya, akhir pekan saya mau pengobatan dulu untuk lower back saya, jadi terapi. Habis itu mungkin beresnya baru bisa ya. Tapi nanti saya info lagi teman-teman. Hopefully bisa live streaming di akhir pekan ini untuk kita ngebedah tentang kondisi market, terutama pasca ya hari ini ya teman-teman ya. Jadi hari ini sebenarnya Powell tadi kan udah ada event ya, dia udah ada bisa dibilang damn ya, again ya, and again ya, lagi-lagi Trump yang ngasih reaction di market. That's why tadi saya lihat Bitcoin turun, ternyata triggernya gara-gara Trump ya. Trump untuk deadline tanggal 9 Juli tuh. I'm not thinking about extending tuh ya. Nih kita nggak tahu nih ya. Tapi yang pasti naratifnya udah mulai dibangun nih dari sekarang. Oke? I doubt we have a deal with Japan. Jadi Japan could pay 30 or 35% tarif. Wah, ini kayaknya udah mulai nih ya. Udah mulai dia. Dia udah mulai coba untuk build up naratif terkait dengan apa itu namanya, tarif ya, supaya si tarif ini nanti ya mulai hot lagi teman-teman ya. Jadi apapun yang diomongin soal tarif akan berpengaruh nih. Oke? Nah terus ada Jerome Powell tadi waktu event ya, dan ada data Jolts-nya bagus banget guys ya. Ini jauh banget di atas forecast, dan itu artinya ya jadi alasan lagi buat Powell nanti bilang, tuh lu lihat aja datanya bagus kan, nggak perlu buru-buru pangkas lah ibaratnya gitu ya. Dia bisa ngomong kayak gitu. Jadi walaupun dibacotin sama Trump kayaknya nggak peduli juga ya si Powell ya. Nah saya udah bilang, mau Powell itu tuh kalau mau rumahnya mau dirudal di nuklir sekalipun, kayak Powell nggak bakal goyang deh guys ya. Dia tetap berpegang teguh dengan kepercayaannya. Tapi saya salut dengan orang kayak gitu. Itu artinya dia punya integritas dan tidak mau disenggol ya, atau tidak mau disetir oleh orang lain. Wah, jadi mengingatkan saya pada saya sendiri ya, punya integritas. Asik ya. Oke, anyway, we have manufacturing PMI. Ini juga angkanya bagus, di atas forecast 0,9%. Secara indeks ini udah bagus guys ya. Artinya nggak ada kontraksi, bisnis tetap jalan gitu. Apalagi dari sektor manufaktur. Berarti ini yang diharapkan sama Trump terrealisasi nih, manufaktur mulai bertumbuh. Oke, dan final words-nya dari Powell adalah solid majority at the Fed expect rate cut later this year. Dari berbagai statement yang ada seminggu terakhir kali ya. I can't say if July is too soon to cut rates. I wouldn't take any meeting off table. It depends on the data. Ya data lagi teman-teman ya. Jadi bakal dilihat lagi dong. CPI, PCE itu yang bakal jadi acuan. Ya maka ya saya rasa kita harus lebih bersabar aja ya untuk mendapatkan yang namanya money flow rotasi, apalagi kalau teman-teman yang lebih banyaknya di altcoins. Well, if you want to have a mini alt season, at least Anda harus jauh lebih bersabar lagi. Kenapa? Karena benar-benar nggak ada sentimen positifnya guys ya, nggak ada triggernya. Kemarin itu juga cuman sekilas ya, itu tapi dampaknya tuh fundamental. Jadi secara jangka panjang kita nggak ngomongin buat sehari 2 hari ke depan gitu ya. Maksudnya kemarin dapat money flow
Cuman kalian harus ngerti di kripto itu punya habit sell the news event. Jadi begitu ada pengumuman nih bagus positif dar oke sebentar doang ya, abis itu malah jadi dipakai buat ajang jualan gitu. So ya bakal ada sell off untuk jangka pendek, tapi untuk fundamentalnya nanti saat ETF-nya mulai menjadi daya tarik bagi para pelaku pasar, terutama duit-duit institusi. Nah, itu kuncinya di situ. Baru nanti demand-nya meningkat. Ya kalau sekarang ya cuman good news doang. Ya, orang bakalan pakai ini sebagai momentum buat taking profit ya. Jadi don't get me wrong nih, ketika kita ngomongin it's a good news doesn't mean langsung giving a good reaction. It always kayak gitu guys. Apalagi buat kalian yang udah dari tahun 2020, 2021 masa nggak inget ya kan. Every good news, mau itu forking kayak, mau itu upgrade kayak, pasti hari hanya drop dulu ya, naik abis itu drop dulu, baru ntar beberapa waktu setelahnya ya ada perkembangan lah yang cukup bagus dari jaringan si altcoins-nya atau peminatnya, TVL-nya ntar pelan-pelan naik, baru kayak gitu guys. Oke? So anyway, on Bitcoin, I think berdasarkan yang kita bahas kemarin, kita udah dapetin closing valid dalam bearish engulfing, and ya nggak heran ya kalau hari ini kita ngelihat dia turun, teman-teman akhirnya udah bisa mengantisipasi hal itu. Nah, kita udah tahu nih setidaknya dari pertimbangan kemarin kalau yang begini yang terjadi, teman-teman udah bisa mengantisipasi. Nah, kabar baiknya jadi kalau kita lihat sedikit ya dari perspektif time frame 4 jam. Ini menurut saya cukup menarik. Oke. One thing that I'm noticing saat ini adalah we have a potential retest terhadap salah satu falling wedge yang terbentuk lama. Oke? Jadi ini ada externalnya, kita ambil dari high point sebelumnya, but internally sebenarnya ada lagi nih guys, trendline seperti ini tuh. Ya. Nah, sebenarnya whether kalian mau percaya atau enggak ya, but I think just I think time will tell gitu ya. Waktu yang bakal kasih tahu ke kita is it valid or not gitu. But one thing for sure selain itu, ya ini trendline-nya saya gambar jadi begini aja dulu ya, dotted line. One thing for sure adalah we have also another zone yang bisa aja nahan Bitcoin guys dari tekanan jualnya, which is zona ini gitu ya. Nah ini without refinement, saya akan refinement ke sini. Nah, ya this is the zone gitu loh. I mean, kalau misalkan saya lihat ini, oke, my primary concern adalah kita fail to maintain di atas SNR major ini gitu kan. Ini kan SNR yang luar biasa major ya tuh. Di sini resistance, di sini support, kemudian di sini support, di sini support, resistance, di sini support. Nah, di sini support, di break. Oke. Sekarang ya jadi resistance gitu kan di zona itu. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan dengan saksama ya, internalnya tuh kayak begini. Tadi itu waktu sebelum turun, saya lagi menyampaikan materi ya di mentorship program, dan kita udah aware bahwa lu lihat ya, ini kan Bitcoin turun, creating yang namanya lower low. Kalau saya balik chartnya, ketika dibalik chartnya kan teman-teman pasti bisa ngebayangin dong, apa sih yang kelihatan gitu kan? Well, apa yang kelihatan guys? Ya ini, order block, right? So I'm expecting dia bisa holding di area itu. Pas banget New York Open ya, langsung reactionnya sekenceng gini, langsung melejit ya, ya, melejitnya bukan ke atas ya, tapi ke bawah guys ya, jadi dia turun. Nah, ini ada fair value gap lagi in the middle, oke? In the middle zone itu ada fair value gap lagi atau imbalance lagi. Jadi kalau kita boleh simpulkan, ini tuh adalah level critical buat si Bitcoin, especially 15 minute lah. Saya pikir ini lebih krusial. Kalaupun internalnya kita bisa ngalamin yang namanya structure shift, ya saya ngerasa ini kelihatannya kurang ideal aja ya untuk kita bakal bilang kayak wah ini Bitcoin bullish lagi langsung nih gitu. Nggak gitu yakin saya ya. Bahkan somehow kalau kalian mau lihat dari internal structure-nya aja ya, kalau mau mainin di sini juga bisa gitu kan. Tapi ini jatuhnya kalian jauh lebih impulsif dan lebih agresif gitu. But ya, apa yang bikin kalian bisa yakin kalau di situ bisa break? Ya, paling enggak kalian butuh closing candle jam 7 nanti. Kalau dia bullish engulfing, ya mungkin ya bisa aja dia break gitu. Dan sebaiknya
ya buat saya personally sih, saya mungkin nggak akan, wah gue nggak bakal short di sini lagi gitu kan. Pertimbangannya apa? Banyak ya, salah satunya adalah lumayan low probability gara-gara di atas ada fair value gap. Memang sih udah keisi 50%. Memang sih di sini juga ada SNR gitu kan. So it's actually not a bad level atau not a bad area ya untuk kita consider untuk paksa masuk gitu kan. Tapi kalau kalian gunakan indikator momentum, tahu nggak apa yang terjadi di situ guys? Sebenarnya udah ada potential divergence. At least di RSI saya cek sih nggak ya. Oh wait a minute. Wah tadi saya saya lihat di mana ya? Kayaknya di stochastic deh ya. Tapi berarti nggak terlalu kuat ya teman-teman reasoningnya. Karena MACD-nya fine, RSI-nya fine. Oke, my bad ya. Saya tarik kata-kata saya guys ya. Kalau satu doang kayaknya nggak cukup. Ya saya pikir ini biasanya kalau kondisi begini udah diiringi dengan beberapa divergence. So ya, actually ini udah bisa jadi setup sell short nih ya. Tapi ini bakal jadi lebih agresif banget dan ini terjadi nanti di ring sesi Asia ya kan. Concernnya adalah it only retraced maybe around 20% ya atau 30% dari penurunan yang terjadi hari ini. Ini adalah topnya during New York session. Ini wait a second. Oh, saya salah lagi teman-teman ya. Bentar. Tanggal 1 jam 7 pagi. Di sini. Ya benar. Ya ini adalah open candle, nge-spike dulu create high point, abis itu dia turun, ya kan? Tuh, ada buntutnya kecil. Nah, sementara kalau kita testing short di sini, ini buat istilahnya buat candle harian aja ya guys ya. Oh, sorry. Kalau candle harian aja ya nih. Ini kita nggak ada 50% guys discountnya, ya kan? Makanya saya pribadi lebih suka atau lebih memilih terus terang nyari yang tadi nih, zona-zona yang di atas ya. Ada fair value gap, kemudian ada order block yang ini, I think ini masih valid banget ya order blocknya teman-teman. Saya nggak pakai 79-nya, 62-nya nggak pakai, 07 aja tuh. Makanya ini saya pikir masih valid. Yang bawah valid nggak? Valid. Tapi probabilitas lebih kecil gitu aja. Ya, karena kita nggak nyampe 50% nih hitungannya gitu. Sementara kalau kita lihat kan market biasanya dia cenderung retracement, ya kan? Retracementnya bisa berapa banyak? Sometimes even more than 50% guys. Jadi misalnya contoh kayak gini, ya. Ini harga turun, ya kan, open candle dia naik dulu nih besok. Nah, diskon dulu ya kan berapa persen, baru dia turun lagi. Open candle set, naik lagi dulu, diskon lagi berapa persen? 70% ini mungkin udah hampir sampai di sini ya kan, baru dia turun lagi. Open candle, nah diskon dulu gitu. Nah, kalau kita misalnya harapin cuman sedekat ini nih jaraknya ya, kita lihat ya di daily berapa nih diskonnya tuh. Diskonnya cuma segini. Ya kita cuma ngarepin segini doang, kecil banget teman-teman. Ya kan nggak nyampe 50%. Dan akhirnya malah jadi ada gap kan. Di sini ini kan kosong bakal jadi gap. Makanya saya expecting kalau bisa dia retrace sampai agak atasan. Atau biar lebih enak sekalian aja guys ya. Kita jadiin zona ini as a liquidity ya. Dan kalau harganya mau turun maksudnya mau naik, ya dia sweep aja zona itu supaya kita bisa short di atas. Atau sekalian aja lu bawa turun deh, nggak apa-apa gitu kan. Kalau dia udah dibawa turun sekaligus, ya udah. Nanti saya mungkin akan lebih memilih cari long setupnya aja di bawah gitu ya. Lebih enak. Andai kan maksudnya udah ada beberapa yang sebenarnya potential setup sih. Tapi kita lihat lagi dulu ya nanti progresnya gimana. Saya udah bilang sama teman-teman di SAG juga, walaupun ada beberapa setup ini, saya nggak rekomen untuk open limit, apalagi limitnya digantung gitu ya, during waktu kalian tidur, istirahat, atau mungkin during Asian. Kalau kalian mau execute, better execute, lihat lagi nanti para sessionnya dekat situ gimana gitu. Kalau udah ada good reaction, hajar. Kalau enggak, ya jangan ya. Sabar-sabar dulu gitu kan, mengingat ini NFP week, biasanya minggu pertama lumayan struggling banget untuk trading juga ya. Apalagi Trump udah mulai aktivasi ya cocotnya teman-teman. Ya udah siap-siap aja deh ya, bakal ada goyangan-goyangan tidak terduga. Oke. So guys, aduh ya saya udah gak kuat batuk banget ya. Oke, thank you very much for watching. I'll see you guys again in the next update. By the way, buat kalian yang nanyain, saya cuman ya kebangun aja sih ini ya.
minum obat dulu, habis itu bentar lagi tidur lagi ya. Oke, so tetap saya usahain untuk update ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan update yang ada, nggak panik dan bisa preparing for your next move. Oke, God bless everyone and see you guys again in the next update guys. Bye bye.